Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membagikan atau sharing satu topik mengenai indikator nasional mutu. Nah, sebelum kita membahas indikator nasional mutu, sebenarnya kita harus tahu bahwa mutu itu merupakan suatu tingkat atau ukuran untuk menyatakan pelayanan yang sudah kita laksanakan selama ini di klinik itu sudah sempurna atau belum, sudah baik atau belum. Yang mana penerima pelayanan kesehatan kita tadi itu adalah pasien, maka ukuran yang bisa diberikan oleh pasien itu berupa puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Dan apakah pelayanan yang kita berikan tadi itu sudah sesuai atau belum dengan kode etik atau standar pelayanan profesi atau standar operasional prosedur yang sudah kita sepakati atau kita buat di klinik kita. Kemudian, berdasarkan jadi indikator nasional mutu itu semuanya disusun sebenarnya mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan. Jadi di dalam keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai standar pelayanan minimal di rumah sakit itu ada banyak jenis pelayanan dan sudah ditetapkan indikatornya untuk menyatakan apakah pelayanan yang dilakukan itu sudah memenuhi indikator minimal atau sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini bisa menjadi acuan bagi setiap fasilitas kesehatan untuk menetapkan indikator mutu terhadap pelayanan. Misalnya gini, dari 21 jenis pelayanan di klinik kita itu melaksanakan sekitar 10 jenis pelayanan. Nah, dalam melaksanakan pelayanan itu, kita tidak boleh tidak memperhatikan indikator-indikator yang harus dicapai. Artinya memberikan pelayanan itu harus ada standarnya, baik atau tidak baik. Dan sudah sesuai dengan SOP atau tidak sesuai. Nah, jadi dalam melakukan pengukuran mutu tadi dan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang terkumpul dalam suatu tim yang kita sebut dengan tim PMKP yang dalam hal ini diketuai oleh Dr. Muldani. Nah, kegiatan apa saja yang akan kami lakukan dan beberapa sudah berjalan selama ini, dokter. Yang pertama, menetapkan prioritas kegiatan yang dievaluasi karena banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di klinik kita. Tapi ada beberapa kegiatan yang menjadi tolak ukur untuk dilampirkan menjadi gambaran berkualitas atau tidak berkualitasnya pelayanan klinik kita. Misalnya, karena tidak mungkin semua kegiatan. Misalnya kegiatan ke Indomaret itu tidak mungkin diukur, tapi kegiatan dalam memberikan pelayanan, mengidentifikasi pasien itu harus diukur. Nah, yang kedua, menerapkan PPK dan CP atau clinical pathway. Nah, ini masih menjadi PR kami. Kami akan mencoba merumuskan CP atau clinical pathway nantinya. Kemudian melakukan pengukuran mutu. Bisa diukur kalau tim kami sudah menetapkan indikator. Apa saja indikator di klinik kita yang akan kita ukur nanti. Kemudian melakukan juga penilaian kinerja staf. Jadi baik rekan-rekan maupun tim kami sendiri juga akan dilakukan penilaian. Penilaian ini dengan melihat kinerja yang sudah dilakukan selama bekerja. Nanti kita akan ambil periode waktu tertentu, kita bandingkan kinerja yang sudah dilakukan dibandingkan dengan uraian tugas yang terlampir dalam SK Direktur mengenai rincian nanti uraian tugas masing-masing. Kemudian bersama tim PPI juga melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PPI dan melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu tadi Dr. Muldani sudah memaparkan di awal apa saja insiden keselamatan pasien. Karena kedepannya kita akan membuat laporan bulanan. Mungkin dalam rangka menghadapi akreditasi kita akan mengambil sampel dalam periode waktu tertentu. Ada berapa insiden keselamatan pasien yang terjadi setiap bulannya. Nah, apabila misalnya terdapat kejadian nyaris cedera, itu akan dicatat misalnya pada bulan September, akan dicatat, dilaporkan, dianalisa, dan kemudian dibuat tindak lanjut supaya insiden itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Kemudian yang ketujuh, melakukan program diklat PMKP seperti yang saat ini sedang berlangsung, merupakan salah satu diklat PMKP yang kami laksanakan. Kemudian melakukan sosialisasi atau diseminasi hasil kegiatan. Nantinya hasil pengukuran indikator tadi akan dipaparkan kembali kepada seluruh rekan-rekan dan staf untuk menjadi perbaikan dan perbaikan berkesinambungan ke depannya. Kemudian melakukan manajemen risiko dan melakukan monef dan evaluasi berkala terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, jadi Kementerian Kesehatan itu sudah mengatur dan sudah membuat saat ini ada 13 indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Artinya seluruh Indonesia ini boleh melaksanakan pelayanan kesehatan apapun, tetapi ada indikator secara nasional yang disepakati untuk dipenuhi dalam pelaksanaan pelayanan itu. Nah, jadi karena menurut Kementerian Kesehatan itu indikator mutu itu diatur misalnya untuk rumah sakit, puskesmas, laboratorium dan sebagainya.
untuk klinik utama mungkin bisa nanti akan didiskusikan lagi, mungkin bisa mengadopsi dari 13 indikator ini untuk beberapanya dikutip menjadi indikator di klinik kita karena tidak semua bisa diterapkan. Misalnya waktu tanggap operasi SC emergency di poin kedua. Ini tentu tidak bisa diukur di klinik kita karena kita tidak ada pelayanan ini, atau penundaan operasi elektif. Artinya beberapa poin bisa kita adopsi dan kita kembangkan. Nah, misalnya ini adalah salah satu contoh rencana penerapan indikator nasional mutu tadi kita terapkan di klinik kita untuk kita ukur. Yang pertama, kepatuhan identifikasi pasien. Nanti tim mutu akan menentukan, misalnya kepatuhan identifikasi pasien ini harus tercapai berapa persen, misalnya 85%. Nah, di kunjungan bulan September dari 100 pasien, artinya harus 85 pasien itu teridentifikasi dengan baik, mengacu kepada materi yang tadi, kapan identifikasi harus dilakukan. Kemudian yang kedua mengenai respon waktu IGD, misalnya ditetapkan bahwa 80% pelayanan di IGD itu harus diberikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Nanti akan dipantau misalnya dalam kunjungan bulan September. Ternyata capaian waktu respon itu lama, lebih dari 10 menit, artinya indikator itu belum bisa kita capai. Kemudian yang ketiga, kepatuhan cuci tangan. Ini bisa menjadi PR kita bersama karena ternyata kepatuhan itu tidak hanya bagi kita staff. Mungkin kita para staff pun masih lupa-lupa atau masih lupa dalam praktekkan 6 langkah 5 momen ini. Jadi kita harus sama-sama untuk mengingatkan dan PR juga bagi kita untuk mengedukasi pasien dan keluarga pasien karena kemungkinan surveyor itu tidak menanyakan ke kita lagi karena dianggap kita sudah sering, tapi ternyata sasarannya adalah pasien atau keluarga pasien, dan ini poinnya lumayan besar untuk elemen penilaian yang ini nantinya. Kemudian kepatuhan pencegahan risiko cedera untuk mencegah pasien jatuh. Tadi sudah ditampilkan salah satu video untuk mencegah pasien jatuh dengan cara memberikan gelang atau mungkin memberikan tanda di standar infus bahwa ini adalah pasien dengan risiko jatuh. Terutama kan ada mobilisasi pasien dari bed menuju ruang radiologi misalnya. Sehingga ini harus menjadi perhatian bahwa pasien-pasien dengan risiko jatuh ini apakah harus dibantu dengan kursi roda seperti itu. Kemudian yang kelima, misalnya boleh kita terapkan di klinik kita, yaitu kepuasan pasien dan keluarga. Nah, ini menjadi PR utama bagi tim PMKP karena kepuasan pasien dan keluarga ini belum pernah diukur di klinik kita. Kedepannya tim PMKP mungkin akan berdiskusi mencari metode sederhana dan paling cepat untuk mengukur survei dan kepuasan. Kemudian yang berikutnya ada kecepatan respon terhadap komplain. Ini juga belum kita laksanakan, menjadi PR. Kita harus menentukan metode bagaimana pasien bisa menyampaikan komplain terhadap klinik kita. Misalnya dengan mendaftarkan nomor kontak WhatsApp sehingga pasien bisa chat via WhatsApp komplainannya, misal dari selamat malam Bapak Ibu, mohon maaf AC di kamar Al-Fatah tidak nyala. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan respon terhadap komplain itu, bukan untuk menyelesaikan AC-nya bisa menyala lagi, tapi paling tidak memberikan respon. Baik, kami akan segera periksa. Nah, dilakukan pengecekan, ternyata baterai remote-nya aja yang habis. Nah, respon ini yang harus diberikan kurang dari 15 menit. Kemudian yang terakhir bisa kita terapkan yaitu kepatuhan menggunakan APD, misalnya menggunakan sarung tangan sebelum pemasangan infus. Nanti kita tetapkan berapa harus tercapai indikator minimalnya untuk kepatuhan menggunakan APD. Nah, ini salah satu contoh yang saya paparkan, contoh pengukuran indikator mutu misalnya. Nah, nanti misalnya nih poin kedua, bahwa respon waktu di IGD itu harus diberikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Nanti kita akan buat laporan misalnya di bulan September, Oktober, November, berapa rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon pasien sejak datang ke unit gawat darurat dan mendapat pelayanan dari staf yang bekerja di sana. Misalnya ratanya sudah di bawah 5 menit, berarti indikatornya sudah tercapai. Nah, tapi kalau belum tercapai, maka tim PMKP berikutnya melalui metode PDSA atau Plan Do Study dan Action ini akan menjabarkan, pertama, harus merencanakan ke depan bahwa seluruh petugas IGD itu harus bisa memberikan respon waktu kurang dari 5 menit. Nah, bagaimana caranya? Kita mungkin akan melakukan sosialisasi atau motivasi ke petugas bahwa kita harus kurang dari 5 menit. Misalnya memberikan rekomendasi bahwa misalnya pada siang saat pelaksanaan ibadah sholat asar itu tidak boleh bergantian, atau saat ingin makan misalnya boleh bergantian, tidak boleh meninggalkan IGD sehingga tidak ada yang akan memberikan pelayanan di situ. Nah, kemudian kita akan analisa kira-kira apa penyebab indikator ini belum tercapai. Oh, ternyata misalnya sebelum sepenuhnya patuh terhadap memberikan respon ini. Maka kita akan terus sosialisasi dan melakukan
monitoring dan evaluasi sehingga kedepannya saat penilaian indikator ini bisa tercapai. Nah, itu saja saya kira materi mengenai indikator nasional mutu. Yang terakhir ini adalah beberapa poin yang sudah saya rangkum selama bimbingan dan pendampingan selama 2 hari kemarin. Mungkin ada rekan-rekan yang tidak ikut hadir selama 2 hari penuh. Ini saya sudah catatkan beberapa poin yang mungkin harus kita perbaiki untuk menghadapi akreditasi. Yang pertama, flyer dan poster 6 SKP dan 5 momen ini sudah dilakukan. Kemudian ada stempel, esbar, dan tebak untuk penerapan komunikasi efektif nanti. Kemudian form KCO atau FDO atau kartu catatan obat ini harus diisikan, terintegrasi semua obat-obatan injeksi oral maupun obatan lain yang diberikan kepada pasien. Kemudian survei kepuasan pasien, menetapkan indikator mutu, dan papan informasi, karena papan informasi itu penting untuk memberikan informasi dan umpan balik terhadap survei kepuasan maupun komplain yang ditujukan kepada klinik. Kemudian stempel discharge klinik, dan juga belum ada formularium obat klinik, obat high alert, yang mana ini harus disusun oleh apoteker ataupun asisten apoteker bersama dengan para dokter yang bertugas. Kemudian penunjuk arah atau penanda adanya klinik kita, misalnya dari jarak 500 meter ke depan akan ada klinik Cahaya Husada. Nah, demikian saya kira saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan dan perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sama-sama menjadi bahan pembelajaran baru dan kita sama-sama berupaya untuk mempersiapkan klinik kita untuk bisa menghadapi akreditasi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.